Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Firman Rusidi dengan NIM 24051204065 dari kelas DI 2024B. Pada kesempatan kali ini, aku akan melakukan simulasi routing dinamik pada GNS3. Untuk topologi yang digunakan sebenarnya topologi yang sama yang digunakan pada routing statik. Namun di sini aku bikin ulang, jadinya perlu untuk konfigurasi address dan IP pada masing-masing router dan PC-nya. Oke, kita pakai cara copy paste aja ya biar cepat. Untuk di router 1 kita copy aja. Oke, kita pergi ke new terminal, kita klik paste. Setelah kita berhasil untuk menambahkan address-nya, seperti biasa kita lakukan mengisi IP-nya. Ini untuk web server atau di router 3 kita menggunakan IP address 434343.1 dengan subnet mask 255.255.255 dan gateway-nya 434343.3. Klik oke ya, berhasil ya untuk web server kita setting IP-nya. Selanjutnya untuk PC 1 berarti internet protokol. Untuk PC 1 kita beri IP 192.168.1.1 dengan subnet masknya tadi 192 karena menggunakan /26 dan gateway-nya 192.168.1.62. Klik oke. Selanjutnya untuk PC 2 juga sama, kita pergi buat property, TCP IP. Untuk PC 2 pakai IP 192.168.1.65. Subnet masknya juga sama 192, gateway-nya 192.168.1.126. Oke. Setelah itu untuk PC 3 yang terakhir. PC 3 192.168.1.250. Ini untuk subnet masknya 128 karena pakai /25. Untuk gateway-nya 192.168.1.254. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita menyeting OSPF pada masing-masing router. Jadi OSPF ini adalah yang berfungsi untuk routing. Bedanya routing statis dan routing dinamik adalah di sini di OSPF-nya. Pada routing statik kan kita menambahkannya di route list ini ya. Di route list ini, tapi untuk routing dinamis kita menambahkannya OSPF. Di OSPF pergi ke kita buka YAM network, lalu kita akan menambahkan jalur-jalur yang dilewati untuk saling terhubung ya. Misalnya ini untuk router 1 terhubung dengan router 2 berarti melewati 12.12.12.0/24. Kemudian untuk terhubung ke router 3 melalui 13.13.13.0/24. Yang terakhir untuk terhubung ke masing-masing PC yang ada di router 1 yaitu 192.168.1.0/25. Selanjutnya kita lakukan juga untuk di router 2. Kita pergi ke routing, SPF, network. Di sini kita tambahkan dari router 2 menuju router 1 melalui 12.12.12.0/24. Kemudian yang terhubung ke router 3 yaitu 23.23.23.0/24.
Dan yang terakhir untuk menghubungkan ke PC-nya, yaitu 192.168.1.128/25. Oke, yang terakhir ada web server. Web server juga sama. Untuk web server terhubung ke router 1, kita menggunakan melalui network 13.13.13.0/24. Kemudian untuk terhubung dengan router 2 menggunakan 23.23.23.0/24. Lalu untuk terhubung ke web server itu sendiri yaitu 43.43.43.0/24. Salah, /24 ini dia. Oke. Setelah selesai, berarti kita telah berhasil melakukan routing dinamik. Coba kita cek di root listnya. Ketika statusnya sudah DAO, berarti routing dinamis telah berhasil dilakukan. Oke, coba kita cek dengan cara menghubung ping dari PC 1 menuju web server. Coba kita ping 43.43.43.1. Oke, berhasil. PC 1 berhasil terhubung dengan web server. Coba kita tracer. Oke, dari PC 1 menuju router 3 lalu sampai ke web server. Oke, kita coba cek juga pada PC ketiga. Kita ping servernya. Oke, berhasil juga. Coba kita tracer. Oke, di sini isi 3 untuk mencapai server tadi melewati 12 atau router 1, lalu kemudian ke router 3 baru sampai ke servernya. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa mencoba untuk membuat web menggunakan server atau XMPP. Oke, caranya kita harus mendownload XMPP yang tersedia pada modul yang telah disediakan ini. Karena aku udah download, kita akan tinggal drag and drop aja. Oke, berhasil. Setelah itu langkah selanjutnya kita tinggal install si XMPP-nya aja. Di sini kita klik next saja. Sebentar. Untuk yang di sini kita hanya tentang yang Apache sama PHP-nya aja. Next. Setelah itu kita tunggu sampai instalasi XMPP berhasil. Oke, di sini instalasi sudah berhasil. Kita klik finish, kita klik yes, run. Di sini kita langsung aktifkan saja si Apache-nya, lalu kita coba ketik localhost untuk mengecek apakah XMPP telah berhasil terhubung. Oke, di sini jika tampilannya seperti ini berarti XMPP berhasil terhubung. Selanjutnya kita akan pergi ke folder di mana tempat XMPP diinstal, yaitu pada C, lalu kita pergi ke XMPP. Di XMPP kita akan membuka yang htdocs. Nah, umumnya XMPP akan menjalankan file yang bertipe PHP. Jadi di sini ya file yang index.php ini kita rename aja jadi index.php xx misalnya, agar si XMPP nanti membuka file yang si HTML. Di HTML ini kita edit menggunakan ini ya. Coba firma. Kita
save. Selanjutnya kita coba cek dengan cara kita mengetikkan localhost lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya. Coba kita cek melalui PC 1. Di sini coba kita memasukkan IP dari web server tadi, yaitu 43.43.43.1. Oke, berhasil dibuka di PC 1. Selanjutnya coba di PC 3. Oke, di PC 3 juga berhasil dibuka. Selanjutnya, mungkin kita bisa mencoba untuk membuat domain dari si web tadi yang telah kita buat dengan cara kita pergi ke IP, lalu kita ke DNS ini. Kalau remote request ini kita centang dan kita pergi ke static. Di sini kita akan membuat domain untuk web yang kita buat tadi, misalnya jarcom.com. Lalu untuk addressnya kita arahkan ke web server ini, yaitu 43.43.43.1. Klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, mungkin kita bisa coba, tapi sebelum kita mencoba mencari di Firefox, kita setting dulu DNS pada masing-masing PC-nya. Coba ini PC 1 yang mengarah ke router 3, berarti 13.13.13.3. Klik OK. Coba kita ketikkan jarcom.com. Oke, berhasil ya. Kita mencoba domainnya. Selanjutnya coba juga di PC 2. .13.13.13.3 karena PC 2 ini masih di router 1 ya, berarti menggunakan DNS 13. Oke. Coba kita masukkan domain dari si web tadi, jarcom.com. Oke, berhasil juga. Selanjutnya yang terakhir pada PC 3. Kita tambahkan dulu DNS-nya, berarti 23.23.23.3. Kita klik OK. Coba masukkan jarcom.com. Ini kenapa ini? Tapi harusnya bisa sih, karena kita udah setting DNS ya. Di DNS-nya kita udah pasang juga yang sesuai pada PC 3. Tadi juga di PC 1 dan 2 juga bisa ya. Oke, kita coba skip dulu aja kalau gitu. Mungkin kita bisa coba ke failover. Kita tinggal copy paste komen ini ke command prompt supaya ini berfungsi ketika salah satu jalur yang ada di topologi itu terputus, maka OSPF tidak terganggu. Oke, kita langsung saja coba di web server, paste, enter, PC 1 juga. Dan terakhir PC 3. Oke, seharusnya ketika sudah seperti sekarang ini, ketika ada jalur topologi yang terputus, maka si OSPF ini akan tetap bisa terhubung ke web server tersebut dengan cara mencari jalur lainnya. Kita coba di sini untuk memutus kabel router 1 ke router 3. Oke, kita coba untuk menghapus ya. Oke.
1. Kita cek di root listnya. Oke, karena tadi kan jalur yang ke router 3 itu kita putus, yang seharusnya di sini di 43 ini 13 13 13, maka dia akan melalui jalur 12 atau melewati router 2 dulu. Oke, coba kita tracer jarcom.com. Oke, kita tunggu, ini memang agak lama. Di sini bisa dilihat ketika jalur dari router 1 ke router 3 ini terputus, internet tetap bisa tersambung. Karena apa? Karena kita menambahkan komen yang tadi untuk ketika ada jalur yang terputus, dia akan mencari jalur lain atau jalur alternatif menuju ke si web servernya. Selanjutnya mungkin kita bisa mencoba untuk menghubungkan ke internet dengan cara kita pergi ke preference. Di preference kita pilih yang built-in ini, lalu pilih yang cloud node. Nah, di sini kita klik new, namun karena aku udah nambahin ya tadi tipe namanya itu internet dengan interface-nya itu wifi, jadi aku nggak perlu nambahin lagi. Nah, setelah itu kita tinggal menambahkan si internet tadi ini. Coba kita ubah cloud-nya jadi internet. Ya udah, kita tinggal hubungkan port yang wifi ini ke router 3. Coba kita hubungan dengan router 4-nya. Oke. Setelah itu untuk router 3 kita ubah adapter yang kita gunakan sebagai penghubung dengan cloud menjadi bridge adapter. Kita ubah di sini router 3 bridge adapter. Oke. Nah, biasanya terjadi error, tapi kalau nggak ada error ya berarti aman-aman aja kan. Oke. Setelah itu kita pergi ke web server. Nah, di web server ini kita akan membuat DHCP client untuk di internetnya tadi. Di sini kita coba tambahkan Ethernet 5 ya, yang terhubung ke client yang terhubung ke internet tadi. Oke, di sini kalau statusnya udah terhubung, udah bound, kita pergi ke firewall untuk menambahkan NAT. Di sini chainnya NAT, out interface-nya 5, dengan actionnya si mesh curate. Apply OK. Setelah itu kita pergi ke root, lalu kita ubah ke pilih yang OSPF. Di OSPF kita klik yang instance. Di instance ini kita ubah yang redistribute default rootnya yang sebelumnya never menjadi always as type 1. Kita klik apply OK. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi ketika PC 1 dan PC 2 itu mau menghubungkan ke internet, mereka itu dikenalkan dengan router 3 sebagai penghubung ke internetnya. Coba kita cek di PC 1. Nah, di sini kan udah ada ya yang terhubung ke internet atau 000 13 13. Ini fungsinya untuk terhubung ke internet. Coba kita ping terlebih dahulu di sini untuk mengecek apakah berhasil terhubung ke internet di web servernya. Oke. Untuk si web server itu sendiri udah berhasil terhubung ke Google. Selanjutnya kita coba di PC 1. Di PC 1 kita coba ping Google-nya. Oke, di PC 1 juga berhasil terhubung ke Google ya. Kita coba buka Firefox, lalu kita klikkan Google, cari Google.
Server not found ya. Tapi ini sebenarnya udah terhubung ke Google sih. Tadi kan kita udah coba juga di command prompt PC1 ini berhasil terhubung ke Google lewat ping 888. Coba di tracer aja ya. Oke, di sini udah bisa dilihat ya, kalau PC1 itu berhasil terhubung ke internet dengan cara yaitu tadi kita coba ping ke Google juga bisa, lalu kita tracer menuju ke Google di sini dari PC1 menuju ke router 3, lalu router 3 ini keluar ya untuk mencari si Google itu. Tapi nggak tahu kenapa di Firefox-nya itu selalu nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa juga, mungkin karena memang softwarenya terlalu bagus. Oke, coba kita cek di PC2 deh kayak gitu. PC2 juga harusnya kita ping Google juga bisa. Oke, bisa juga kan? Berarti ini tuh sebenarnya sudah terhubung ke internet. Coba kita tracer ya. Coba. Oke, di sini juga sama. Kita itu udah berhasil terhubung ke internet dengan cara ping sama tracer ke Google itu bisa. Tapi kalau kita buka Firefox terus kita klik ketik Google gitu ya, itu nggak bisa, nggak tahu kenapa. Apa mungkin karena jaringannya? Ini kan pakai WiFi ya. Coba kita ubah pakai hotspot aja ya. Oke. Coba tutup aja, terus kita coba ping Google. Loh, pakai hotspot malah nggak bisa, harus menggunakan WiFi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena banyak yang error pada percobaan saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.